Bukan Liga 1. Tapi tensinya, auranya, dan tekanan mentalnya jauh melebihi kasta tertinggi sepak bola Indonesia. Selamat datang di Liga 2 Wilayah Barat. Sebuah kawah candra di muka, tempat di mana gengsi, harga diri, dan sejarah besar dipertaruhkan di atas lapangan hijau. Banyak yang bilang, terdegradasi atau tertahan di Liga 2 adalah sebuah aib bagi tim-tim besar. Sebuah hukuman yang menyiksa. Dan di musim ini, Wilayah Barat bukan lagi sekadar kompetisi sepak bola. Ini adalah medan perang. Halo Sobat FM Sport, kembali lagi bersama kami. Musim ini, mata seluruh pecinta sepak bola tanah air tertuju pada satu grup yang disebut-sebut sebagai grup neraka. 4 raksasa tidur yang terjebak di kasta kedua, kini terbangun dengan rasa lapar yang buas. PSMS Medan dengan mental Ribak Sudenya yang beringas. PSPS Pekanbaru yang bangkit dari bayang-bayang dengan ambisi menakutkan. PSIS Semarang, sang raksasa biru yang tersesat di wilayah barat dan siap mengamuk. Dan Semen Padang FC, tim dengan skuad Los Galacticos termahal yang siap membeli tiket promosi dengan harga berapapun. Keempatnya punya satu target mutlak, promosi ke Liga 1. Tidak ada kata tawar-menawar. Tidak ada ruang untuk kesalahan. Siapa yang akan menjadi raja, dan siapa yang harus kembali menelan pil pahit, membusuk di kasta kedua? Bersiaplah, karena FM Sport akan membedah drama, konflik, dan peta kekuatan dari pertempuran paling brutal abad ini. Kita mulai dari tim yang saat ini menjadi sorotan utama, sekaligus musuh bersama di wilayah barat. Sang Kabau Sirah, Semen Padang FC. Jika ada satu tim yang persiapannya paling gila-gilaan musim ini, merekalah jawabannya. Manajemen Semen Padang seolah tidak peduli dengan yang namanya batas anggaran. Mereka merekrut pemain jor-joran. Bintang-bintang Liga 1, legiun asing berkualitas wahid, hingga pelatih papan atas didatangkan ke bumi Minangkabau. Fakta mengejutkan terungkap. Semen Padang resmi memegang status sebagai tim dengan skuad termahal di Liga 2 Wilayah Barat musim ini. Tapi tunggu dulu. Apakah uang bisa menjamin kemenangan? Menjadi skuad termahal adalah sebuah pedang bermata dua. Di satu sisi, mereka memiliki kedalaman skuad yang luar biasa. Namun di sisi lain, tekanan mental yang membebani pundak para pemain sungguh tak tertahankan. Fans Semen Padang, Spartaks, tidak akan menerima hasil imbang, apalagi kalah. Bagi mereka, dengan skuad semahal itu, Semen Padang harus menang di setiap pertandingan. Setiap kesalahan kecil di lapangan akan dihukum dengan cibiran. Bayangkan jika skuad triliunan ini justru tersandung oleh tim-tim bermodal pas-pasan? Ini bukan sekadar soal sepak bola. Ini soal harga diri sebuah manajemen yang telah mempertaruhkan segalanya demi tiket Liga 1. Jika gagal, ini akan menjadi bencana finansial dan sejarah terburuk bagi Kabau Sirah. Namun, uang Semen Padang tidak akan membuat satu tim ini gentar sedikitpun. Mari kita terbang ke Sumatera Utara. Markas dari Sang Ayam Kinantan, PSMS Medan. Jika Semen Padang mengandalkan kekuatan uang, PSMS Medan datang dengan persiapan matang yang bertumpu pada satu filosofi kuno yang mematikan. Rap-rap dan Ribak Sude. Libas habis semuanya. Terjebak di Liga 2 adalah sebuah luka yang menganga bagi masyarakat Medan. Mereka adalah tim bersejarah, penantang gelar di era perserikatan, yang kini harus berdarah-darah di kasta kedua. Manajemen PSMS sadar betul, mereka tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Persiapan musim ini dilakukan sangat ekstrim. Pemusatan latihan yang menguras fisik dan mental, pembentukan karakter pantang menyerah, hingga merekrut jenderal-jenderal lapangan tengah yang siap berduel fisik selama 90 menit tanpa henti. Konflik di kubu PSMS adalah melawan ekspektasi publik teladan yang terkenal kejam. Supporter tidak butuh sepak bola indah yang mendayu-dayu. Mereka butuh kemenangan. Mereka butuh pemain yang rela kakinya patah di lapangan demi lambang tembakau di dada. Ketika PSMS Medan nanti berhadapan dengan skuad mahal Semen Padang, percayalah, itu bukan lagi pertandingan sepak bola.
Itu adalah arena gladiator. Pemain bintang Semen Padang harus siap menerima teror mental dan fisik dari Spartan-Spartan Medan. Lalu, bagaimana dengan anomali terbesar musim ini? Laskar Mahesa Jenar, PSIS Semarang. Hadirnya PSIS di peta persaingan wilayah barat ibarat seekor hiu putih raksasa yang tiba-tiba dilepaskan ke dalam kolam yang sudah penuh dengan predator. Terjebak di Liga 2 adalah tragedi bagi tim kebanggaan warga Jawa Tengah ini. Namun, berada di wilayah barat adalah sebuah tantangan baru yang memicu kemarahan positif dari skuad PSIS. Mereka datang bukan untuk jalan-jalan sore. Persiapan matang tak taktikal menjadi senjata utama mereka. Manajemen PSIS secara cerdas merekrut pemain-pemain versatile, serba bisa, yang dipadukan dengan bakat-bakat muda bertenaga kuda. Berbeda dengan Semen Padang yang jor-joran dalam nominal, PSIS jor-joran dalam membangun sistem. Mereka membangun kekuatan kolektif yang dingin dan membunuh. Konflik terbesar PSIS adalah adaptasi atmosfer. Mereka harus bertandang ke Sumatera, menghadapi lapangan, cuaca, dan tekanan supporter yang jauh berbeda dari kultur Jawa. Namun, disitulah letak kengerian PSIS. Jika musuh meremehkan mereka yang jauh dari rumah, Laskar Mahesa Jenar siap menghancurkan mimpi tim-tim Sumatera tepat di hadapan publik mereka sendiri. Pertemuan PSIS dengan PSMS atau Semen Padang diprediksi akan menyajikan adu taktik level dewa. Ini adalah benturan antara sepak bola modern pragmatis melawan agresivitas kultural. Ketika semua mata tertuju pada duel Semen Padang, PSMS, dan PSIS, ada satu tim yang mengamati dari sudut gelap dengan senyum menyeringai. Jangan pernah berani mencoret nama PSPS dari daftar calon juara. Musim ini, pergerakan mereka di bursa transfer sangat sunyi, layaknya pembunuh bayaran. Tidak banyak koar-koar di media, tidak pamer skuad mahal, tapi tiba-tiba mereka meresmikan pemain-pemain berlabel timnas dan mantan bintang Liga 1 yang sedang mencari pembuktian diri. Persiapan PSPS Pekanbaru sangat matang secara psikologis. Manajemen berhasil menyatukan kepingan-kepingan ego para pemain buangan yang ingin balas dendam pada mantan klub mereka. Konflik internal yang dulu sering merusak PSPS kini telah dibersihkan. Mereka adalah ancaman nyata bagi Semen Padang. Saat Semen Padang sibuk menahan tekanan sebagai skuad termahal, PSPS bermain tanpa beban. Mereka bermain lepas, beringas, dan siap menikam siapa saja yang lengah. Bayangkan jika di pekan-pekan genting, PSPS lah yang justru mematahkan rekor tak terkalahkan Semen Padang atau PSMS Medan. PSPS Pekanbaru bukan sekadar pelengkap, mereka adalah sang giant killer, pembunuh raksasa, di wilayah barat. 4 tim raksasa. 4 kebanggaan daerah. 4 gaya permainan yang saling mematikan. Skuad miliaran rupiah Semen Padang akan diuji oleh kaki-kaki besi PSMS Medan. Taktik cerdas PSIS Semarang akan dihadang oleh kejutan mematikan dari PSPS Pekanbaru. Di akhir musim, klasemen tidak akan berbohong. Uang yang dihabiskan tidak akan berguna jika mental tidak berbicara di atas rumput hijau. Pelatih akan dipecat, pemain akan menangis, dan jutaan supporter akan menuntut pertanggungjawaban. Hati-hati, karena di grup ini, satu kesalahan kecil bisa membuat mimpimu terkubur selamanya di Liga 2. Pertanyaannya sekarang, Sobat FM Sport. Menurut kalian, dengan segala persiapan gila-gilaan dan adu gengsi ini, siapakah yang pantas keluar hidup-hidup dari neraka wilayah barat dan memuncaki klasemen? Apakah uang Semen Padang yang akan menang? Atau mentalitas Ribak Sude PSMS? Atau tikaman diam-diam PSPS? Tulis analisa tajam kalian di kolom komentar sekarang juga. Jangan lupa untuk klik tombol like jika kalian merinding melihat persaingan ini, dan subscribe FM Sport agar kalian tidak ketinggalan update terpanas dari kerasnya sepak bola Indonesia. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam olahraga.